Lah, dua. Jadi gue. Ntar lu, Angga udah mulai. Coba udah diprotes streamingnya. Udah ke gue kasih tau aja. Halo guys, welcome again to Dimensi Talk. Setelah kita akhirnya Kencang amat guys. ya nggak apa-apa, biar kedengeran. Nggak enak, Pak. Setelah kita akhirnya ini sempat postpone, pending untuk menyusun planning kita untuk season ke depan, dan sekarang kita udah mulai lagi perdana di Dead Live dengan tentunya presenternya yang pastinya keren ya kan? Dia ini pernah SMA di Amerika ya kan? Terus juga salah satu dari adik orang terkenal sih ya. Rapper terkenal. Ya, kalau gitu kita buka aja Dimensi Talk untuk season 2013 ya. Oke, Raben silakan. Tapi connectionnya jelek banget. Ya nggak apa-apa. Halo, gue Raben. Gue akan kalem sedikit. Oke. Cek, gue ngambil puasa dulu. Ada berapa orang yang view? No viewers. Nggak ada viewer. Ya udah, berarti sambil menunggu Cia mau datang. No. Oh. Kalau live streaming. Oke. Kayaknya gue perkenalkan diri gue dulu. Oh, kita ada teman baru ya. Ada teman baru namanya Wina dan oke. Baru ya. Selamat datang di Dimensi Talk. Dimensi Talk ini udah tahu sejarahnya? Mungkin udah tahu ya. Sudah sampai. Berarti minggu depan langsung lo ya. Enggak. Gue suka gitu orang. Agak. Gue suka bikin orang shocking. Sambil menunggu teman-teman yang dikasih tahu. Ininya kelihatan nggak? We are animal. Oke, mungkin gue jelasin dulu mengenai we are animal. Ideasnya we are animal ini gara-gara awalnya gue ngeliat video YouTube di mana pemotongan sapi yang kita makan sapi itu. Jadi terus kita ngeliat daging yang kita makan itu datangnya dari mana? Ternyata dari makhluk hidup. Dan terus makhluk hidupnya ini, kalau gue pikir-pikir, makhluk hidupnya ini punya keluarga. Makhluk hidupnya ini bernapas. Makhluk hidupnya ini gitulah. Mereka punya mata, punya hidung, punya kaki, punya tangan, sama manusia. Terus yang gue melihat lagi adalah proses pemotongannya, di mana yang memotong itu manusia, tapi malah nggak kayak manusia, malah kayak binatang. Dengan cara-caranya, lu pasti udah ngerti maksud gue, caranya mengolah daging sapi dari mana gitu. Terus intinya dari sapi hidup. Terus sapi hidup itu diproses yang nggak bener gitu. Makanya gue mulai berpikir kalau gue jadi sapinya gimana. Tapi jadi di video itu gue ngelihat sapi, manusia motong sapi. Gue ngeliat video itu dan gue mulai berpikir jadi sapinya tuh gimana rasanya. Tapi jadi manusianya gimana rasanya. Jadi manusianya gue butuh duit untuk mengolah daging sapi. Gue butuh makan, dan karena duit, karena sesuatu yang gue butuhkan, dan mungkin ada sisa daging buat keluarga gue di rumah bisa makan sapi, gue harus melakukan ini dengan cara yang nggak manusia. Akhirnya kayak jadi binatang. Tega aja. Macan terkam zebra langsung aja, nggak mikir apa-apa. Terus gue berpikir hewan, itu yang gue nggak bisa, karena gue bukan hewan. Hewan bisa nggak berpikir manusia? Itu yang gue berpikir. Terus berarti gue cuma bisa berpikir sebagai manusia. Yang gue berpikir sebagai manusia, baru gue menemukan idenya adalah kalau gue berpikir sebagai manusia di saat manusia melakukan itu,
gue berpikir sebagai gue binatang. Makanya gue bikin judul namanya biar ada ininya dulu. Apa? Wah, nggak kelihatan apa. We are animal. We are animal. I got all my chickens with me. Oke, udah ini ya. Udah kan? Gue udah ngasih tau. Udah streaming. Oke. Udah ada viewer? No viewers. Oke. Gue ada DM. Oh, udah. Udah gue DM. Oke, gue mulai slide pertamanya ya. Wow. Ini fakta nggak ngenakin. Oke, ini adalah kebebasan berpresentasi. Ini ada fakta nggak ngenakin banget. Jadi fakta nggak ngenakinnya Sebetulnya diterangin. gue mau kasih tau Winas dulu, biasanya kita ada satu software yang bisa streaming raben slide gitu. Cuman kebetulan komputernya kecurian, jadi sekarang harus begini. Ya, diterangin. Lu udah lihat Yosa ya? Dia rapi gitu dulu. Lo bisa nambah lagi. Lo punya Mac nih. Gua bisa hitam. Udah, nih gimana? Lu ada Mac Pro baru. Oh iya. Mau? Gue selalu bawa laptop. Installnya kan lama deh. Udah 5 malam. Tapi masalah operasi itu. Oke. Udah? Gue udah boleh ngomong belum? Oke. Oke, ini fakta nggak ngenakin. Jadi ini gue mulai melihat dulu dari sisi hewan di Indonesia, karena ada kasus-kasus kemarin dan nggak cuma satu, salah satunya orangutan. Nah, udah tahu kan semuanya katanya. Gue ngeliat dulu. Jadi dari menurut World Conservation Union 2003 itu mengeluarkan daftar hewan yang terancam punah sebanyak 147 jenis mamalia, 114 burung, 90. Karena itu udah paling mudah. Kalau kita nyari fakta lebih detailnya lagi, itu pasti bikin kita lebih parah lagi. Karena sudah tertulis di buku, udah ada di research di punya PBB kayak atau punya pemerintah kayak. Ini fakta paling gampang ya. Itu yang ada di benak gue. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita beli di pasar, itu belum tentu punya farmernya. Itu bisa aja gue hari ini lapar, gue punya rumah gue belakang gue hutan, gue ini rusak, tapi gue butuh duit. Selain gue lapar, sisanya gue jual. Tanduknya gue jual, kulitnya gue jual, dagingnya gue makan sebagian, sisanya gue jual. Itu bisa dilakukan oleh manusia. Dan kenapa manusia melakukan itu? Karena manusia ingin hidup. Dan cara manusia melakukan itu seperti binatang. Nah, ini ada lagi beberapa, nanti gue puterin lagi. Ada banyak. Gue ambil kalimat pertamanya aja. Misalkan 115.000 burung muri ditangkap setiap tahun di alam liar Papua dan Maluku, termasuk jenis yang sangat terancam punah seperti kakak tua, nuri kepala hitam, dan kakak tua jambu. Foto pertama. Jadi udah ada jumlahnya 115.000 diambil sembarangan di Maluku dan Papua, Indonesia Timur. Yang ini 2.700 penyu dibantai setiap tahunnya di Bali untuk sate. Dan ya, sate penyu, dan kulitnya digunakan untuk membuat perhiasan bagi wisatawan. Dan itu yang membuat kita cantik. Itu yang membuat kita mahal dengan menggunakan perhiasan penyu. Dan itu yang membuat kita gendut dengan makan daging penyu. Ini banyak. Gue nggak mungkin bacain semua, tapi gue akan ngeliatin. Gue akan baca. Dan yang terakhir adalah 2.500 ekor. Yang ini aja deh. Ini orangutan. Gue lagi pengen banget jadi orangutan. Orangutan. Sambil lihat mukanya yang lucu. Orangutan setiap tahun 1.000 ekor orangutan Kalimantan diselundupkan ke Jawa dan luar negeri. Cara yang perlu diketahui adalah cara mereka memburu. Jadi balik lagi, apa yang dilakukan oleh manusia. Cara mereka memburu untuk menangkap bayi orangutan. Jadi bukan orangutannya, bayinya, which is defenseless. Mereka nggak bisa memprotek diri mereka sendiri. Bayi, menangkap bayi orangutan, para pemburu akan membunuh induknya setidaknya
satu orang utan mati dan diambil bayinya. Itu salah satu contoh yang gue bilang tadi. Kita ada hewan, caranya kita memprosesnya gimana, ya udah dengan cara binatang. Gitu. Ini ada sisanya lagi kalau mau baca silakan. Tapi gue butuh balik lagi karena ada materi lagi di situ. Nah, itu yang research yang gue pengen tahu dulu kasarnya apa. Terus akhirnya gue ngeliat satu video, tapi ini bukan video yang gue cari, cuma ini video yang paling mirip. Video yang gue cari gue lupa, gue udah nyoba nyari lagi nggak bisa. Itu lebih parah, lebih sadis. Ini at least yang bisa gue, nggak usah pakai suara supaya lebih dramatis. Cara nemuin video YouTube-nya tinggal tulis how to kill a cow. Ini di mana, Boy? Ini gue nggak pastiin di mana, tapi yang pasti di Asia Tenggara karena ada similaritas. Nah sekarang jadi waktu itu ceritanya gue ngeliat video ini kita, ini mereka dengan kayak gambarnya tadi, kepalanya sapi. Oke, bukan kepala sapi, kepalanya macan nih. Ini mereka. Nah lo bisa gue ulang ya. Gue nggak tahu ini buat Idul Adha atau gimana, tapi menurut gue bukan buat Idul Adha pun sama aja gitu. Nah ini harus lihat, ini lo lihat ini pisaunya dilihatin dari dekat, ini videonya juga lumayan bagus menunjukin. Nah lo tinggal lihat aja caranya. Bayangin kita yang manusia ya, bayangin kita manusia yang ditangkap. Nah iya, Jadi nggak pakai. ini cara di Indonesia. Oke. Mungkin bukan Indonesia tapi ada Southeast Asia. Jadi gue ngeliat juga dari cara mereka berpakaian dong. Itu lumayan orang-orang kita juga gitu. Lihat dong. Ini proses Indonesia dan ini yang paling mendingan caranya. Paling mendingan di Indonesia. Karena video yang gue lihat lebih parah, lo lihat serat. Jadi Nanti daging sapinya bau. lo lihat ini dan lo lihat ini manusia. Anjing. Gue cuma bisa kayak gitu. Kalau saya itu dari lubang itu. Tuh. Lubangnya kan Nggak mau lihat juga. Oke, dia jatuh. Oke, udah ngerti lah ya. Udah ngerti ya sadisnya. Oke. Ini cara mereka. Nah, video yang gue lihat, gue ceritain aja. Video yang gue lihat, kaki dan ya kaki-kakinya diikat, dua depan dua belakang diikat, sapinya digantung. Dibalik kepala di bawah. Nah, pas kepala di bawah, dia dicambuk-cambuk dulu. Selama dicambuk, matanya masih kebuka dan masih merem-merem. Jadi merem-melek di tengah cambuk-cambuk. Dan dengar suaranya. Itu suaranya suara sapi gimana sih? Iya. Dan lo membayangkan posisi lo yang diikat, terus lo dicambuk-cambuk. Lo dicambuk-cambuk dengan lo masih bisa merem-melek. Lo cuma bisa merem-melek sama cuma bisa suara itu doang. Itu sapinya. Oke. Itulah itu yang membuat gue pengen bikin judul We Are Animals. Nah, dari situ gue coba nyari tahu apa sih yang dipikirin sama hewannya. Akhirnya gue menemukan beberapa ini cara berpikir hewan. Dari Frederick Engels menyatakan binatang-binatang dalam arti yang lebih sempit juga memiliki alat-alat namun sebagai anggota-anggota badan tubuh mereka seperti sebut, lebah, berang-berang. Binatang juga bereproduksi tapi efek produktivitas mereka atas alam sekelilingnya dapat dalam hubungan yang tersebut belakangan ini maknanya hampir tidak ada sama sekali. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, yang gue tangkap
semut, lebah, mereka hewan kecil. Mereka punya badan. Lebah bisa bikin sarang tawon. Semut bisa ngegali sampai di dalam tanah itu menjadi kerajaan. Kalau kita mikir sebagai manusia, itu kayaknya butuh mikir. Gitu, butuh mikir. Oh, ntar lu di sini kita bikin bangunannya setinggi ini karena kecepatan angin di sini segini, kita harus bikin bangunannya seperti ini. Itu manusia mikirin seperti itu, dan itu jadi karunia Tuhan, dan memang manusia seperti itu. Hewan nggak mikirin yang seperti itu. Hewan menggunakan apa yang ada, yang penting jadi yang dijelaskan di sini, kalau ada satu lubang, semut tuh nggak nyari yang ini bagus nih tanahnya, kita gali sini aja yuk. Enggak. Kalau mereka gali. Jadi mereka cuma langsung melakukan. Mereka langsung gali. Tapi ternyata mereka nggak tahu itu batu. Mereka udah gali, nggak bisa digali, ya udah geser lagi sebelahnya. Itu yang mereka lakukan. Jadi nggak mikir, dan harusnya kan kalau manusia itu udah menjadi pengalaman. Di sini nggak boleh bangun seperti ini, tapi nanti jadinya gitu. Enggak. Mereka melakukan itu sebelahnya lagi. Besoknya mereka nyari lubang lagi, mereka bisa melakukan situ lagi. Karena mereka nggak mikir, mereka nggak belajar dari pengalaman. Mereka cuma melakukan gali lubang, bikin rumah. Itu juga dengan lebah. Nggak nyari pohon yang bagus di mana nih. Ini pohonnya bagus, enggak. Pohon mana aja mereka bisa bikin. Makanya di dalam rumah aja mereka bisa bikin. Harusnya kalau lebah bisa mikir, mereka nggak mau bikin dalam rumah. Kenapa? Karena mereka nanti diserang, disemprot, baygon. Jangan dalam rumah deh. Kalau lebah bisa mikir seperti itu. Karena lebah nggak bisa mikir, mereka bisa bikin dalam rumah, mereka bikin di mana aja. Itulah hewan dari Friedrich Engels. Dalam tulisannya berbeda, manusia menggunakan daya nalarnya sebagai jawaban atas rangsangan dari luar. Nah, daya nalarnya sebagai jawaban dari luar. Jadi kayak itu dia gue bilang tadi, gue udah bikin di tanah A, gue bikin rumah ketiup angin. Daya nalar gue adalah kalau bangun di sini anginnya kencang banget. Gue bikin di B, gue bangun. Nah di sini anginnya nggak kencang, jadinya nggak jatuh. Udah, itu salah satu contoh kerjanya manusia, berpikirnya manusia. Friedrich Engels. Friedrich Engels ini dia pernah kerjasama sama Karl Marx untuk membuat beberapa teori, dan kontributor jurnal, penulis. Jadi Friedrich Engels ini tadinya dia tuh cuma kuli bangunan tapi yang suka nulis. Akhirnya dia nulis dan akhirnya dia kontributor. Ya bisa dibilang kalau hari ini jadi media lah. Media yang suka nulis, dan dia gara-gara tulisan dia, menurut penelitian gara-gara tulisan dia adalah namanya komunis. Das Kapital. Iya. Karena dia menulis manifesto. Iya, karena dia menulis pemikiran yang sesuai gimana. Nah, ya udah dia melakukan hal ini semua. Manusia berpikir ini. Berarti manusia tuh harusnya gini. Jadilah dia. Oke. Ini yang lebih hari ini, teori yang hari ini, tapi gue nggak tahu siapa, gue lupa. Karena pas abis gue buka websitenya, gue copy paste, webnya gue tutup. Bisa aja gue cari di cookies, sama malas. Jadi ya udah ini aja. Yang penting materinya udah ada. Sebenarnya membedakan antara hewan dan manusia secara psikologis terletak pada perbedaan kognisi antara keduanya. Jadi manusia dan hewan ada kognisi. Nah, apa itu kognisi? Konsep pembentukan informasi menjadi suatu pengertian yang dipahami. Ngerti nggak nih? Jadi kognisi itu adalah proses belajar yang ngebuat kita mempercayai akan sesuatu, mengetahui akan sesuatu. Ada informasi, terus kita pahami. Oh gitu. Kalau gue pipis, toilet seatnya nggak diangkat, cewek gue marah. Ya udah, next time gue belajar, berarti gue tutup aja supaya gue nggak marah lagi. Seperti itu hal kecil, tapi itu ada kognisi. Gitu. Nah, Universitas Harvard menemukan suatu hipotesa bahwa 4 perbedaan nyata antara kognisi pada manusia dengan kognisi pada hewan. Jadi cara belajarnya hewan sama cara belajarnya manusia. Nah, 4 teori ini lebih ke manusia semua, yang hewan nggak punya. Yang pertama, kemampuan
kemampuan menggabungkan dan menjamu kembali berbagai jenis informasi dan Ini manusia, kan? Iya, pengetahuan dalam rangka memperoleh pemahaman yang baru. Jadi gue tukang nyablon, terus gue mau bikin warna hijau. Gue nyoba warna kuning sama merah bisa nggak jadi warna hijau? Oh nggak bisa. Biru sama kuningnya biru sama kuning bisa nggak jadi warna hijau? Ternyata bisa. Itulah di sini nomor 1, menggabungkan dan menyambungkan kembali. Oke, berarti jadinya hijau nih. Supaya hijaunya lebih putih, lebih terang, gue kasih warna apa ya? Gue kasih warna hitam, lah malah makin gelap. Gue coba putih, oke. Berarti kalau warna ini digabungin, jadinya warna ini. Itu pembelajaran manusia. Hewan nggak bisa mikirin itu. Hewan nggak bisa mikirin itu. Karena kalau hewan bisa, ya udah hewan aja kita suruh nyabun. Simpelnya seperti itu. Yang kedua, kemampuan untuk menerapkan aturan atau solusi untuk satu masalah yang berbeda dan situasi. Hewan itu kita kurung. Kita punya piaraan, kita kurung. Karena kalau nggak dikurung dia lari-lari, ya kan? Nah, kalau dia lari-lari dia bisa masuk ke rumah, boker di dalam rumah, pipis di dalam rumah. Makanya kita perlu bikin peraturan jam segini sampai jam segini dia harus dia jalan keluar gitu. Nah makanya itu jadi kebiasaan. Nah ya ada beberapa hewan yang bisa sih dibikin aturan, simpanse sama anjing misalkan. Tapi bukannya mereka ngerti aturan, mereka nggak ngerti aturannya. Mereka yang ngerti adalah gua nurut sama apa yang dikasih tahu. Hari ini disuruh diajarin duduk. Udah mereka nggak mikir oke gue disuruh duduk nih. Mereka bukan mikir itu. Mereka cuma bilang duduk. Sampai kayak kita refleks. Kita apa ya? Misalkan aus kita langsung otomatis cari. Ada beberapa hal yang manusia pun melakukan hal yang secara otomatis. Misalkan aus langsung gerak ngambil minum. Gatel langsung garuk. Ya itu mereka semua lakukan. Kalau di sini ada borok, hewan nih misalkan hewan di kaki di sebelah sininya ada borok, dia garuk pakai kaki belakang kan. Kalau manusia di sini ada borok kita nggak garuk, kita cari obat. Kalau manusia di sini ada borok gatel digaruk aja sama hewan. Itulah hewan. Itu yang dilakukan. Jadi mereka nggak punya peraturan. Ya udah kalau gatel garuk intinya. Aduh gatel nih garuk sampai boroknya makin parah. Itu hewan. Manusia ada borok diobatin. Oke. Yang ketiga kemampuan untuk menciptakan dan mudah memahami representasi simbolis, komputasi dan input sensorik. Makanya kita kerja di advertising. makanya kita mengerti sebuah brand, mengerti sebuah namanya marketing. Kita mengerti kalau Apple itu kalau Mac itu pasti gambarnya Apple. Karena kita ada penalaran simbolis. Hewan yang kalau kita ke Ragunan itu ada seolah-olah mereka mengerti warna. Sama gua. Nih ya. Enggak. Oh iya udah Taman Safari deh. Kalau di Taman Safari kan suka ada pertunjukan hewan. Seolah mereka ngerti angka, berhitung 1, 2. Itu mereka bukannya ngerti angka, tapi mereka udah biasa melakukan itu. Dan itu prosesnya dari pawangnya itu ada kodenya. Kalau kodenya misalkan nama hewannya Blackie, Jamie sama orang Blackie, ayo coba ketuk 3 kali, oke? Ketuk 3 kali. Ya dia 3 kali karena pawangnya udah itu 3 kali. Ketuk 1 kali ya, ayo 1. Kita nggak merhatiin itu manusia. Itulah kehebatan pawang dan itu yang terjadi di Taman Safari. Padahal harusnya enggak kita melihatnya hewannya pintar, wah hewannya pintar banget. Enggak. Itu pawangnya yang bisa lebih pintar lagi. Nggak bisa lebih pintar lagi. Kalau mereka itu sensorik itu lah, sensorik itu yang tadi. Makanya misalkan disuruh 3 kali sensoriknya, seorang 3 kali, 1 lagi, 1 gitu. Tinggal orangnya aja yang pintar. Kemampuan untuk melepaskan cara berpikir dan input sensorik dan persepsi. Ini gue agak bingung sebenarnya.
Tapi yang gue tangkap kemampuan melepaskan cara berpikir dari input sensorik dan persepsi. Jadi ada satu pemahaman tapi kita nggak menggunakan itu, kita bisa itu. Hewan udah ada pemahaman membuat sesuatu, mereka akan itu terus dilakukan pemahamannya. Anjing kena hujan di luar, ya udah dia masuk ke rumah anjingnya supaya nggak kena hujan, itu ada pemahaman. Kita bisa aja hujan nih, tapi gue lagi di tengah jalan naik motor, udahlah gue sikat aja, gue harus sampai rumah jam segini. Kita kena hujan udah amat. Nah, itu keluar dari apa yang harusnya melepas cara berpikir. Udahlah hujan nih, kalau hewan kena hujan, intinya hujan gue harus lipat, gue nggak mau basah gitu. Dan inilah yang membuat manusia bisa melakukan berpikir secara hewan itu di sini. Nah, yang gue cari dari situ hewan-hewan itu defenseless, kayak tadi gue bilang, hewan-hewan defenseless, dan mereka harus dilindungi karena mereka punya keterbatasan. Tapi kita makan terus, kita makan terus, kita nyuruh terus, tapi kita jarang mikirin hewannya. Kenapa kita mikirin hewannya? Gue coba cari mikir, dan gue ngeliat ke sini ada undang-undangnya, tapi tidak ada ketetapannya. Jadi undang-undang nomor 6 tahun 97 ini adalah tentang ini undang-undang veteriner ya? Ini undang-undang veteriner atau undang-undang apa? ini gue cuma dapat dari internet. Tadi kalau gue FHUI. silakan Harus tahu. Undang-undang Belum ada Republik PP-nya. Indonesia nomor 6 tahun. Ini cuma gue dapat dari internet. Nah, gue nggak tahu nih betul apa enggak. Tapi ini undang-undang yang ada. Pasalnya banyak. Cuma menurut gue yang relate adalah pasal 22, kesejahteraan hewan. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan untuk kesejahteraan hewan. Yang pertama, tempat dan perkandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, cara pemotongan dan pembunuhan, peraturan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan. Boundariesnya, satu sisi gue mikir, oh ini udah ada kok. Tapi gue bertanya lagi, namanya peraturan pasti selalu dipertanyakan, ya kan? Peraturan pasti dipertanyakan. Jadi, terus gue coba baca, berarti apa yang kita harus lakukan sama hewannya? Hewan perlindungan hewannya itu benar apa enggak? Kalau memang ini sudah ada, orang-orang di daerah itu yang melakukan itu udah tahu belum soal ini? Sosialisasi soal ini, apakah mereka tidak disosialisasikan atau mungkin mereka sudah tahu tapi nggak ada detail cara pemotongan dan pembunuhan, caranya gimana? Mungkin ada di PP-nya. Mungkin seperti itu. Mungkin gue udah yakin ini pasti ada detailnya lagi yang yang nulis di internet juga malas nulisnya kali, nulis adanya aja kali ya. Cuma peraturannya ada, tapi yang gue pertanyakan ini sejauh apa dan disosialisasikannya untuk bukan buat kita sih yang orang tinggal di ibu kota, buat mereka yang di daerah sosialisasinya gimana. Iya, itu dia. Dan ini baru pasal 22-nya doang, ada pasal-pasal lain. Berita sapi Indonesia udah ada tahu ya? Udah ada yang tahu? Bukan. Udah ada yang tahu? Hah? Iya, Australia. Udah tahu? Oke. Kita lihat aja ya. Waktu itu lihat terus makan volleyball. Oke, jangan kemana-mana. Ini for network connection sih, tapi nggak tahu. Apanya? Network connectionnya poor. Oh ya udah. Tulisannya intinya cattle controversy. Gua mute aja. Jadi mereka di Australia itu mereka import sapi ke Indonesia. Ekspor. Ekspor. Sorry ini ada orang kargo. Iya. Mereka ekspor sapi Australia ke Indonesia buat di sini. Di sini ya udah minta dong sapi Australia gitu untuk dikonsumsi di sini.
Tapi mereka ngelihat cara ini. Jadi ibaratnya gue sapi Australia, gue ngirim sapi gue ke Indonesia, caranya seperti ini. Buat orang-orang Australia yang peduli sama hewan, mereka mikirin ini. Tapi buat, nah ini orang Australia yang peduli hewan, Itu dia wartawan. dia aktivis sebenarnya. Dia ngelihat cara ini nggak efektif. Ini caranya orang Indonesia salah nih. Disiramin air keras. Biar gemuk, diminumin air, biar sapinya gemuk. Pas dijual laku. Kalau pas jual jadi berapa? Hah? Nah ini yang gelowongannya. Ini peternaknya bilang, iya sih mereka sadis, tapi gue butuh duit. Orang Australianya, peternak Australianya mikir, gue butuh duit, ya udah, mereka mau beli, mereka udah beli, udah cara mereka. Gue intinya nggak jual aja dan gue butuh duit. Kalau gue nggak, pasar gue di Indonesia kencang, kalau gue tutup pasar gue gimana gue dapet duitnya? Itu adalah pemikiran si siapa? Ya, peternaknya. Thanks. Nah di situ gue mulai berpikir berarti si peternaknya pun balik lagi ke duit lagi, butuh duit lagi. Ini berita orangutan kemarin. Jadi tim dokter menyatakan orangutannya itu jenis kelamin laki-laki itu mati komplikasi non infeksius, luka bakar 70%, dan hampir seluruhnya tim dokter Nikosi menyebutkan penyebab utama kematian orangutan itu adalah karena luka bakar, which is ya tindakan manusia yang menyebabkan dehidrasi, stres, dan ditambahkan komplikasi serta jantung orangutan itu diselimuti lemak sekitar 50%. Nah ini balik lagi ke sifat orangutannya sendiri. Tinggal di hutan nggak ada dokter dan mikirin dokter, yang penting makan kenyang, itulah hewan gitu. Sebelumnya manajer WWF Indonesia WWF Kalimantan Barat Herma Putra bilang orangutan tersebut merupakan temuan yang mengejutkan. Nah ini keunikan, mengingat wilayah desa itu jauh, menunjukkan bahwa keterancaman sisi habitat orangutan sudah semakin kuat, lokasi mereka semakin dekat dengan kota Pontianak, sehingga berpotensi timbulkan konflik. Ia menyatakan dari data awal orangutan terdeteksi di hutan antara Sungai Pinyu dan Anjungan sebanyak 10, jumlahnya cuma 10-12 individu. Letaknya lebih jauh dari Pontianak sekitar 50-70 km, sedangkan Wajok hanya berjarak sekitar 13 km Pontianak, kata dia. Berita yang dia ini, gue berpikir seperti ini, harusnya di Pontianak orangutannya jauh, tapi dia kaget ada orangutan masuk ke Pontianak di desa orang. Padahal di orangutannya harusnya di sebelah sana yang 50-70 km. Dan seperti gue bilang tadi, gue jadi mulai mengerti sifat hewan. Sifat hewan itu bertindak tapi nggak berpikir. Jadi ya udah, intinya terjadi sesuatu di titik itu, gue mesti kabur, gue mesti keluar. Berarti terjadi sesuatu di titik yang harusnya mereka ada. Ini ada berita terselubung di sini. Gue mikir berarti ada, mereka sampai kabur dan mereka melihatnya desa itu banyak makanan. Karena mereka hewan, mereka nggak peduli. Aduh, ada orang di situ, nanti gue ngambil punya orang, gue dibakar lagi. Mereka nggak mikir. Mereka mikir, mereka cuma bertindak. Intinya gue kenyang, gue samperin aja. Akhirnya malah dibakar sama orangutannya. Sama orang desanya, sama warganya. Which is, ya udah, caranya manusia lagi menghindari orangutan itu. Padahal kalau kita bisa berpikir seperti itu, kalau gue jadi orang itu, sekarang gue bisa berpikir gue akan ngasih dia pisang, gue ngasih dia kandang, gue bikin dia kandang. Tapi satu sisi tiba-tiba gue lagi tidur, tiba-tiba ada orangutan di kamar gue, pasti gue ambil sesuatu yang bisa untuk nimpuk dia. Ya dong, ada juga gila, tiba-tiba di kamar gue ada orangutan. Logikanya seperti itu. Yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan sebagai teman, yang bisa kita lakukan, pertama udah ada seekor orangutan. Nah,
Gue jelasin satu-satu. Tadi mana? Ini aneh. Setiap orangutan ada keanehan. Jadi orangutan Sumatera endangered and without urgent action could be the first great ape species to become extinct. Jadi orangutan Sumatera adalah titik pertama, mungkin yang pertama kali di mana habitat orangutan itu bisa punah pertama di Sumatera. Terus SOS is dedicated to turning this situation around. Jadi Save Orangutan adalah organisasi pertama yang mencoba menolong, mencoba bertindak. Siapa? SOS, Save Orangutan. Websitenya orangutan.sos.org -sos.org. Ya, mereka di websitenya ada raising awareness caranya gimana, ada supporting grassroots project, ada restoring, ada campaigning, ada itu doang. Kalau mau tahu bisa langsung nanti ke websitenya. Tapi waktu itu salah satu yang mereka lakukan pas gue nonton Indonesia Malaysia tahun lalu, ada satu grup orang yang ngebawa tulisan Save Orangutan. Nah, itu caranya mereka. Nah, yang unik, yang aneh, Save Orangutan, mereka menyebut orangutan Sumatera yang paling kemungkinan punah. Yang bikin Save Orangutan ini bukan orang Indonesia, orang luar. Dan mereka nyebutnya orangutan Sumatera yang mau ditolong. Tapi mereka bukan orang Sumatera. Sumatera. Ini Sumatera. Buat Indonesia, Pak. Semuanya orangnya kayak orangutan. Jadi mungkin di Kalimantan yang dilindungi, mungkin di Sumatera yang nggak dilindungi, dan ya udah bantai-bantain gitu. Penangkarannya ada kan? Nggak tahu gue. Ada penangkarannya lebih bagus di Sumatera dibanding Kalimantan. Tapi hasilnya seperti ini. Iya. Sampai tetap ada aja save orangutan gitu. Nah ya udah, ini salah satu yang dilakukan. Tapi yang ada yang melakukan bukan orang Indonesia. Aneh gitu jadinya, menyedihkan aja. Ketahuan dia udah mau habis. Yang satu lagi adalah PETA.org. PETA ini udah paling komersial, paling Hollywood, ya paling umum. Mereka melakukan apa aja sampai advertising yang tergolong porno mereka lakukan, ya kan. Dan kayak gue memilih untuk nggak pakai baju daripada gue pakai kulit binatang, kayak gitu. Gue sih suka banget. Iya, itu semua, dan vegetarian. Nah, kalau yang dilakukan oleh PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, mereka luas. Mereka cuma bukan mendukung vegetarian atau memanfaatkan hewan, tapi mereka lebih memilih semua keseluruhan hewan itu harusnya diapain. Satu sisi, gue ngelihat PETA tuh gengges, karena semuanya jadi apa ya? Jadi salah. Karena kalau lo ngikutin PETA 100%, dunia nggak jadi kayak gini juga. Jadi ini pemikiran manusia aja. Tapi kalau lo nggak ngerti PETA sama sekali, lo sadis mulu sama hewan, gitu kan. Jadi teman-teman bisa langsung aja masuk ke PETA.org, nanti bisa melihat cara-caranya seperti apa. Cuma di Indonesia PETA itu belum ada. Di Indonesia ini PETA itu cuma kayak gini doang. Seru juga sih blognya kalau dibuka, ada artis-artis, ada blognya, update-nya. Dia Banyak banget. Nyerang artis juga banyak. Nyerang artis juga banyak. Nah, sama si kembar itu siapa? Mary. kenapa didukung diserang? Diserang. Oh, Justin Bieber itu bisa. Wah, gue nggak tahu. Enggak ya?
sih. Babi. Peta. Non government organization. Oh iya. Nih. Kak. Lu buka yang mana? Peta.org. Iya, gue udah buka. Nah, bukan ini tapi yang gue mau. Kalau buka apa? Pitanya tapi bukan ini. Jadi gini, kalau lo pertama kali buka pita.org, bukan itu. Pita tuh. Enggak. Ini kayaknya gara-gara gue udah nge-click. Jadi pertama kali yang nongol adalah lo pilih mana? Amerika, Inggris, Nih, gue Kolombia. Ini Nggak ada Indonesia gitu. nggak ada Indonesia. Adanya India. Di Asia cuma ada India. Iya. Iya, dan itu. Dan gue berpikir Afrika aja nggak ada. Terus gue mau lihat, oke, di Indonesia adanya WWF yang kalau lagi kita jalan kaki di mall atau depan Semanggi, halo mas, boleh minta waktunya sebentar nggak? Terus kredit, oh iya makasih. nah itu dia, itu kan karena mereka ada sisi marketingnya apanya lah, bahasanya ada Greenpeace juga. Cuma apa sih yang mereka lakukan gue nggak tahu. Biasanya bantu lewat konvensi karena mereka punya suara di PBB itu. Jadi banyak case, sign-nya ada case-case gitu. Yang salah satunya mereka ambil itu kalau ada pencemaran lingkungan, langsung yang mati-mati ikan di laut gitu. Nah mereka bisa vokal di situ, kayak bantu PBB buat negor perusahaan itu gitu, buat kayak handle that. Pemikiran gue adalah kalau mereka sudah ada, tapi orang-orang di kampung itu, which is yang mungkin sebagian saudara-saudara kita di kampung, saudara gue di kampung, kalau gue pulang kampung makan sini ada babi di kampung, Makan babi. iya makan anjing, mau makan apa, besok potongin sapi dengan mudah gitu. Dan gue juga yang oke, gue nggak lapar nih makan. Cuma setelah ini pun gue berpikir anjing, gue bisa aja ada di antara mereka, gimana sih motongnya gitu. Dan gue bisa aja ikutan. Kan ini sapi wagyu. Soalnya kan kalau wagyu itu bukan mesti ini nyembelihnya nggak boleh stres sapi ya. Kayak gitu-gitu, terus kayak belum banyak yang melakukan. Kalau di Indonesia mungkin yang kurang, makanya si undang-undang tadi tuh. Ini gue nemu lagi, itu kan 67. Ini ada undang-undang tahun 2009 dan ada KUHP-nya juga. Cuman setahu gue itu undang-undang veteriner, jadi untuk hewan ternak. Jadi kalau misalkan kalau lo kayak nonton di Animal Planet gitu, kayak ada polisi hewan gitu yang kayak dia pernah nangkap, kalau misalkan lo di rumah punya lebih dari 10 piaraan gitu, terus tidak diurus dengan baik, si polisi hewan itu boleh ngambil. Terus lo hanya boleh piara 2 gitu, dengan kondisi keuangan lo seperti ini, kondisi fisik lo seperti ini, psikologi lo seperti ini, lo hanya boleh piara 2 gitu. Suruh pilih yang mana, sisanya diambil sama polisi hewan itu. Cuman kalau di sini kan nggak ada kayak gitu kan. Dan undang-undang tuh hanya undang-undang veteriner. Terus makanya juga tadi yang di Australia itu ada yang di Australia itu ada 12 rumah pemotongan hewan, ada 12 RPH di Indonesia yang di ban sama Australia karena perlakuannya terhadap hewan seperti itu gitu. Dan sampai sekarang sih yang gue ikutin beritanya tidak ada pengusutan apa-apa gitu terhadap itu, mengacu pada undang-undang yang 2009 juga. Cuman memang sejak itu klaim dari Australia keluar, sebulannya itu udah boleh lagi. Jadi memang kayaknya itu emang ada kepentingan dagang yang cukup besar antara Indonesia dan Australia. Jadi ya udah dibiarkan aja gitu. Tapi yang jadi kendala adalah prosesnya.
dengan prosesnya kita menaruh posisi sebagai animal. Tapi ada yang kasus yang gue belajar lingkungan internasional itu ada kasus namanya tuna dolphin case. Jadi antara Meksiko sama Amerika. Ini emang bukan sapi sih, cuman kalau ini gue juga ini kasusnya kayak seru gitu deh, tuna sama dolphin. Kalau kita lihat tuna kalengan gitu kan pasti mesti impor gitu kan, Nah Amerika sempat nge-ban beberapa, kan sempat nge-ban beberapa produk kalengan tuna gitu. Alasannya adalah karena yang dari Meksiko, pesan Meksiko, karena cara mereka nangkap tuna adalah dengan melihat indikator dari dolphin. Jadi misalnya kalau ada dolphin di situ banyak, mereka bakal nangkap tuna di situ, yang which is dolphinnya juga mati juga, ketangkep juga gitu. Dan itu mengurangi jumlah signifikan dolphin di laut Amerika gitu kan. Si Amerika kan mau ngelindungin dolphin punya dia kan saya lucu mau ngelindungin gitu, akhirnya yang satu dolphin ya langsung karena itu kan langsung dia akhirnya ngeluarin undang-undang tentang untuk mencegah melindungi si dolphin itu langsung, dan mengurangi impor dari Meksiko gitu kan. Di Meksiko kan nggak terima dong, karena itu kalau di WTO itu melanggar perdagangannya itu berarti tapi kan dia kayak lu terima dari Jepang, dari Indonesia gini-gini, lu dari gua nggak terima cuma gara-gara dolphin kayak gitu. Dan undang-undang yang berlaku di Amerika nggak bisa berlaku di gua dong gitu, harusnya nggak bisa tuh dipakai based on that act gitu, berdasarkan undang-undang itu. Akhirnya ya udah si Meksiko bawa case-nya ke WTO, si Amerika juga ngajuin ke WTO, Meksiko yang menang. Ya, tapi tapi ada dua case gitu, jadi akhirnya ada case lagi berulang, di Amerika yang menang gitu. Jadi sebenarnya sih itu depends kayak seberapa kuat reason lu aja gitu, alasan lu gitu. Kalau lu lihat dari segi perdagangannya emang si Amerika salah, karena dia nggak bisa membawakan undang-undang domestiknya ke Meksiko kan. Tapi kalau berdasarkan lingkungannya, lu gimana bisa, dolphin kan dikit banget, lu mau ngabisin dolphin di tempat gua kayak gitu sih. Makanya yang jadi masalah adalah sini dong mic-nya. Yang jadi kendalanya adalah orang pengguna wilayahnya, sama kayak makanya tadi yang di sini ini gue yakin terjadi di Indonesia seperti tek. Nah, makanya di sini lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar diambil langsung dari alam dan bukan hasil penangkaran, dan lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar untuk konsumsi adalah hewan yang dilindungi. Jadi kalau menurut gue ini memang seleksi alam. Kalau kita hidup di tahun zamannya Ken Arok, Ken Dedes, itu nggak ada peraturan dan ya makanya itu dia bro, itu dia zaman itu tuh nggak semua hewan apa yang ada dimakan gitu, dan kita hidup dari berburu gitu. Tapi sekarang udah banyak penemuan yang harusnya lebih baik buat kita, tapi kita nggak menggunakannya, itu kita tetap memilih gaya tradisional ini. Jadi yang harusnya kelihatannya mahal di catwalk dengan bulu kelinci, tapi itu justru malah budaya tradisional. Jadi budaya tradisional yang emang itu yang berada. Cuma gue berpikir adalah di Indonesia treatment ke hewan-hewannya ini gitu. Kalau di Indonesia dengan hewan-hewan ini seperti sapi tadi, atau cara menangkal orang hutan gitu, kayak mereka nggak punya animal channel kali ya di daerah ya sih, mungkin karena mereka nggak punya animal channel jadi mereka bisa berpikir seperti itu. Mereka mungkin nggak pernah nonton Dog Whisperer kali, makanya kayak tega-tega aja gitu sama hewan gitu, sama anjing gitu. Jadi kalau data dari Amerika tadi sih, dia bagus di Amerika adalah begitu mereka tahu ada laporan dari NGO itu kan, dia langsung bisa ngeluarin undang-undang yang benar-benar ngatur bahwa biar jumlah si dolphin itu nggak berkurang kan. Gue nonton Animal Planet, yang gue lihat adalah jadi ada orang yang punya
ada yang ditangkap juga, dan mereka punya polisi khusus untuk orang-orang yang merasa dibunuh. Itu yang kita nggak ada di sini. Ini yang kita nggak Kita ada cuma di sini. punya untuk peternak, hewan ternak dan hewan langka. Nah itu dia caranya. Ya udah, maksudnya kita masing-masing yang nah ini nih, dengan belum selesai, intinya kita sebagai manusia, ini yang gue dapat adalah kita sebagai manusia, kita kadang-kadang berpikir sebagai hewan gitu, dan hewan itu tidak bisa berpikir sebagai manusia. Makanya kita harusnya bisa melihat hewan itu sebagai makhluk yang lebih lemah, yang udah sesuai kok sama ajaran agama, yang harus dilindungi juga, harus dimakan. Pilihan enak, cuma maksudnya yang gue inginkan dari pesan di sini adalah untuk kasih tahu ke teman-teman, orang Indonesia butuh dididik lagi untuk mengerti hewan. Intinya itu. Jadi kalau misalkan kita punya saudara di kampung, kita pulang kampung, kita melihat ada saudara kita yang memotong sapi dengan cara seperti itu, kita tunjukin aja YouTube, udah ada medianya, tunjukin aja YouTube. Di Australia caranya sapinya masuk di kandang, sapinya masuk di kandang, terus sapinya kayak kepalanya ditaruh tempat pancung gitu. Nggak dipancung. Iya, maksudnya tempat naruh Iya, gitu. kayak tempat naruh, digiring taruh situ, di lock, dikasih gas, sekali gasnya keluar, tek. Kalau pas pancungnya dibuka, sapinya langsung jatuh. Iya, sapinya jatuh langsung. Jadi biasa. Nah, cuman kalau dia kayak di Islam itu, kenapa misalnya Islam ada kurban sendiri, kalau misalnya orang lain lihat mungkin kejam atau gimana, cuman kalau misalkan di hadisnya sendiri kan karena pemotongan hewan tuh harus dilakukan secara secepat mungkin, dan kalau bisa tuh sebenarnya itu nggak ngelihat hewan yang lain, karena kan itu stres kan, jadi kalau bisa secepat mungkin, jadi dia nggak ngerasa sakit, dia langsung gitu. Nah, di dalam agama sudah ada peraturannya. Makanya kan kok lagi kurban itu kita harus tajam banget. Jadi cuma sekali itu doang dia udah hilang. Dan sebenarnya itu sudah sesuai dengan si undang-undang veteriner itu dikatakan bahwa pokoknya kalau saya ada 5 hewan tuh dia nggak boleh stres, dia nggak boleh, pokoknya dia harus bebas dari stres, bebas dari rasa takut, apalagi ada 5 bebas dari apa-apa gitu. Itu kan sebenarnya kalau sesuai dengan ajaran Islam tadi bahwa lo harus potong di urat apa sih, pokoknya yang begitu kena langsung mati gitu kan, terus pisaunya harus tajam. Cuman kalau lihat di videonya yang tadi apa ABC apa sih channelnya tuh yang Australia tadi, itu dilihatin di RPH di Indonesia itu dia motongnya nggak sekali, berkali-kali itu udah tidak sesuai dengan undang-undang veteriner sebenarnya. Makanya gue melakukan ini untuk supaya kita tahu, terus kita kasih tahu kayak api yang terjadi ASEAN, tahu tuh orang ASEAN. Departemen Iya, maksudnya anak kayak PB jadi kerja di mana sih? iya. Lulusan Bogor kerjanya terpai sih. Temennya bokap gue juga kayak itu Kompas, pemret Kompas. Makanya Jadi pelawak jadi bisa kita. Tapi dulu mungkin segmennya awalnya dari segmen satwa kali. Dia mau jadi wartawan. Mungkin. Iya kan? Mungkin. dia kritis, jadi kritis masuk masuk akhirnya ke politik juga. intinya Segmen dari satwa. Oke, nutup nih gue. Intinya dari yang gue pesan adalah Itu. berpikirlah di posisi hewan, karena ada yang dimiliki gimana ya? Harus gue tulis nih. Gue nyontek dulu deh. Sekarang menjadi sapi. Ini aja deh. Kurang makan sapi. Hanya makan sapi doang. Itu gue suka banget sih. Jadi Bahwa coba gue suka deh. Enak banget. hewan manusia memiliki perbedaan nyata tentang di hadapan gue tuh sana lah. tentang pembentukan, Terus dia ditaruh di kandang yang sama tentang pengertian, dia nggak boleh keluar. tentang Kalau di pengertian
yang berbeda dengan hewan. supaya lemas. Mungkin dia murah juga. Jadi dagingnya Biasanya abu. Dilindungi karena mereka tidak lebih mengerti. memang makan sabu-sabu. Oh dia kayak bakarannya pas aja gitu. Jadi dagingnya yang masih agak merah-merah. Enggak deh, ini aja, lebih simpel. Hewan pengen di ngertiin. Oh, binatang pengen di ngertiin. Jadi Udah balik gitu aja. gini, makan gue deh tapi baik-baikin dulu gue. Iya, gitu. iya, iya, jangan Soalnya jangan kita sembarangan. ini aja saling apa ya? Saling mengerti lah. Jadi hukumnya ya kalau gue hewan nih, ya udah lo nggak apa-apa deh motong gue, tapi lo ngertiin dong gue juga gue lagi nyusuin anak gue tiba-tiba lo nyulik gue, tega banget lo tunggu anak gue udah gede deh. Nah, gitu juga sih, cuma itu aja contohnya. Kayak yang di Jepang dipijit-pijit. Iya hewannya diurus dulu, jadi jangan yang ngertiin binatang. Ya, jadi bukan cuma manusia yang pengen dimengertiin karena mereka lapar, karena mereka pengen tampil lebih menarik, tapi ngertiin hewan juga. Sekian dari saya, terima kasih. Yeay. Akan dikembalikan kepada moderator untuk mau ngapain terserah. Agak kusut ya memang. Gak apa-apa. Kadang ini sesuai dengan kehidupan that's life. That's life. Ini banget sama namanya. Gue udah pernah soalnya sini. Karena memang bingung kan, itu that's life. Jadi kamera boleh ya. Jadi tadi kita udah lihat Raben gimana dia perform tentang We Are Animal. Kita dapat banyak pengetahuan ya, khususnya tentang bagaimana peternakan dan pembunuhan ya, bukan pembunuhan apa ya? Pemotongan hewan. Dan sesungguhnya hewan yang kita konsumsi itu, kita harus pertanyakan kembali bagaimana dia tarik kembali di belakang, gimana dia proses pemotongannya sampai bisa kita konsumsi. Dan itu sebenarnya yang diangkat oleh Raben, kalau kita pun harus peduli tentang itu. Karena kalau kita tidak peduli, siapa lagi akan memulai ini dan siapa lagi akan mengembangkan ini. Oke? Selanjutnya mungkin dimulai dari sesi diskusi dulu, oke? Silakan. Boleh. Mungkin Dayan atau Wina dan Winda. Yeah. Twins. The Twins. Wina Olsen dan Asik. Ya, silakan. Mungkin siapa yang mau speak up dulu first? makan Wina. Oh ya. Maksudnya diskusi tentang yang ini tadi. Oh ya. Kalau ada pertanyaan, apa silakan tanya ke Raden. ya. Dia tahu semuanya. Kalau umpamanya nih, misalnya kalau pendapatku sendiri, misalnya nih kan kalau ini kan sapi nih, spesifik gitu. Enggak sih, kita Enggak spesifik ya, tapi ya misalnya kan. Iya lebih ke hewannya. Yang Tapi hewan. salah satu hewan nih sapi. Iya benar Oh, juga. iya. Ya udah, enggak apa-apa. Bebas. Maksudnya gini, kalau jadi misalnya gimana nih buat prevent itu biar jangan sampai kayak gini lagi gitu. Kalau menurut lu sendiri yang paling efektif gitu, itu apa tuh? Oke, yang paling efektif buat kita apa yang harus kita lakukan supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi vegetasinya. Kalau menjadi tapi ini kenceng banget. woi, hahaha. Kalau menurut gua mungkin nggak menjadi vegetarian juga, tapi itu pilihan. Maksud gua ya itu pilihan karena susah banget. Oh iya ya. Karena seperti Meat Free Monday, Meat Free Monday gua nggak setuju loh. Ya menjadi vegetarian pun pasti ada pilihannya seperti Meat Free Monday. Jadi ada hari-hari tertentu nggak makan daging untuk rekening gue ceh. Jadi maksudnya itu pilihan semua. Kalau tidak ingin menggunakan hasil-hasil binatang gitu, mungkin jadi bisa lebih memilih apa dari binatangnya. Mungkin misalkan ular, mereka kan ganti kulit lamanya bisa dimanfaatkan, itu mungkin lebih bagus. Tapi ular masih hidup terus dibunuh untuk diambil kulitnya, itu menyedihkan. Oh, itu kulit ular ya? Oke. Nah, itu jadi salah satu contoh mungkin. Pakai yang palsu aja lebih murah lagi. Maksudnya gitu. Yoi, kulit buaya kayak gitu-gitu. Cuma maksudnya
Makanya gue bilang gini, we are animal, dan kita mengerti sikap hewan. Kalau hewannya, gue ngasih contoh, hewannya menyerang terus kita bunuh. Karena hewannya menyerang, kita bunuh terus kita bisa gunakan, pasti itu aja di lain cerita. Gitu. Jadi solusinya adalah mengerti hewan aja, dan salah satunya mungkin membuat organisasinya dan lain-lain. Gue sih tidak, mungkin belum merasa untuk ingin memulai karena gue baru sedikit kecolek mengenai hewan gitu. Jadi gue nggak mulai, tapi mungkin salah satu solusinya bikin organisasi kecil-kecilan, atau bikin Twitter account yang ngasih solusi buat nge-treat hewan yang ada di sekitar kita berpartisipasi di situ. Iya dong, berpartisipasi situ bisa juga, tapi kalau gue sih nggak mau. Kenapa? Soalnya mereka nyarinya duit, karena buat diri gue sendiri aja nggak cukup. Abis gue nyari duit buat diri gue nyari duit buat bisa dapat pasangan. Gue curhat. Gue sekarang, nah itu dia, udah punya keluarga dan lain-lain. Kita jadi pemikiran lagi gitu di situ. Cuma makanya mau bergabung juga, kalau emang lo mau bisa, atau lo bikin sendiri aja. Intinya lakukan sesuatu untuk perasaan hewan. Iya. Paling minimal nih, lo ke toko, lo ke pramuka, pasar burung, lo beli burung yang lo lepas. Itu udah paling kecil mungkin. Gue sih yang kepikiran dari dulu sih itu. Oke, iya. Nah itu gue nggak tahu Pak. Terima kasih Pak. Malam-malam kan tuh ditutup. Direct gitu kan. Binatang ada di dalam. Lepas semua pagi-pagi deh. Bisa. Dia nggak, karena dia bangkrut, dia ada financial loss, dia nggak akan stop lagi. Siapa? Jangan ketahuan dah. Nggak, maksudnya yang kayak gitu-gitu. Intinya lakukan sesuatu dengan perasaan hewan itu gitu. Lakukan sesuatu dan ya be nice aja. Be nice. Dan sadari di saat lo bertindak seperti hewan. Karena bertindak seperti hewan itu nggak enak banget. Lo tiba-tiba marah-marah di depan umum gitu gara-gara servis layanan customer yang jelek, terus lo marah-marah sampai balik ke mejanya, itu kan udah lumayan hewan, dan itu agak bodoh juga dilihat. Nah itu hati-hati di situ. Jadi makanya we are animal. Jadi kita sebagai animal melihat batas-batas kita juga gitu. Karena gue yakin animal bisa mereka bertindak tanpa berpikir, tapi mereka tahu ada yang lebih kuat dari mereka. Mungkin ada tahapnya, manusia dulu, habis manusia baru Tuhan. Jadi jangan sampai lo ditindak duluan sampai yang lebih kuat. Asik. Asiknya gede banget. Oke. Kayak gitulah. Kayaknya ada yang bisikin gitu. Gue kurang lebih seperti itu. Terus lagi sholat. Iya. Kalau yang orang utan tadi itu sebetulnya hampir pasti itu gara-gara pembukaan lahan yang terlalu banyak untuk sawit terutama, dan industri-industri lain. Yang kedua sama illegal logging. Jadi emang benar, harusnya kata si Raben tadi, orang utan ada di sono gitu, di sana, terus tiba-tiba dia masuk pemukiman warga. Itu sebetulnya bukan karena dia emang orang utannya jahat mau nyerang warga, mau nyuri, karena habitatnya dia udah nggak ada. Jadi dia cari tempat untuk di mana dia bisa berlindung gitu. Itu orang utan. Termasuk di Sumatera, harimau Sumatera juga setahu gue tinggal 300 ekor. 30-an ada di Taman Safari lagi dikembangbiakan. Nah itu juga gara-gara sawit dan pembunuhan liar. Jadi kadang juga orang masang trap sebetulnya bukan untuk harimau, tapi untuk kambing atau sapi gitu, untuk dia makan, tapi malah kena harimau kayak gitu. Jadi emang dari pemerintah pun juga
Gue udah mau sholat semua. Gue gimana bang? Ngomong dulu boy, matiin nih. Silau banget boy. Oh gitu. Dari Gak bisa jadi artis ya? nggak bisa. Dari pemerintah pun juga harusnya benar-benar tegas mengenai itu gitu. Kayak yang di orangutan itu kan yang si paling besar itu yang masuk berita terus PT APP apa gitu. APP itu panjangannya apa gitu. Nah dia itu salah satu yang terus-terusan dituding sebagai sampai yang akhirnya orangutan pada mati itu dia katanya dia ngasih warga 100.000 per kepala orangutan itu kan dari si perusahaan APP itu. Padahal kalau lo buka website perusahaan itu di visi misinya dia tuh di backgroundnya dia tuh ada bahwa salah satu kewajibannya dia adalah menyelamatkan environment sebagai perusahaan yang banyak mengeksploitasi lingkungan gitu. Itu sudah ada di janjinya dia di profilnya dia, tapi ternyata malah gosipnya dia ngasih 100.000 kepada warga, 100.000 untuk per kepala orangutan. Dia emang kepentingan industri benar-benar harus dipikirin untuk kemaslahatan hewan. Oke, sorry tadi moderator skip. Jadi banyak pengalaman sebenarnya intinya ini berkaitan dengan kepentingan gitu loh. Kita punya kepentingan tertentu nggak nih dengan orang hutan. Banyak orang yang nggak care, yang penting gue dapat duit, anak gue, keluarga gue bisa makan. Oke, keluarga lo bisa makan, tapi bagaimana dengan orang hutan yang ada di seluruh dunia populasinya? Apakah mereka mau, iya kan? Side effect-nya juga gimana gitu kan? Terus gue mau ada cerita juga ya, sesuatu ya. Jadi mungkin yang tadi Raben kasih tahu ada penjagalan dengan teknik seperti itu, ada digelonggongan dengan dia diminumin terus sampai akhirnya gendut dan akhirnya mati sendiri gitu ya, meninggal gini ya. Dan akhirnya ada juga dengan kayak gini, besi yang muter, kayak drill gitu, kayak drill dia muter, tapi ada banyak bulatan itu ada banyak, dan itu sapi ditaruh aja di situ, di grill, di mesin grilling mesin itu bukan grill ya spinning drill mesin saw machine. Jadi dia tergiling hidup-hidup dan langsung jadi daging. Dan selama proses penggilingan itu dia teriak-teriak terus gitu. Dan itu daging-daging itu semua didistribusikan ke gerai-gerai yang kita kenal dengan nama McDonald's, Burger King, dan sebagainya. Dan di stoknya sendiri itu di freezernya itu untuk 1,5 sampai 2 tahun. Jadi terfikirlah bagaimana kenapa untuk masalah bakteri sih oke lah, kita nggak tahu. Hama penyakitnya siapa tahu bisa tumbuh cepat, emang bisa mati karena di freeze kan. Tapi yang jelas fatnya itu udah nggak sehat. Jadi kalau kita makan, contoh lah kita menu di Burger King atau di McDonald's gitu ya, itu kita menu dengan paketnya itu adalah French fries, burger, dan soda. Sebenarnya itu ada 3 essential things yang bikin excess metabolisme kita jadi hancur. Pertama, fat dari burger sendiri, ya. Fat dari burger sendiri. Kedua adalah salt dari French fries, yang itu ningkatin kolesterol dan lemak darah. Yang ketiga adalah gula dalam sodanya, yang bikin lo heart attack. Itu sebenarnya sadis. Jadi kalau lo mengkonsumsi itu, ya, lo bilang Indomie, iya, misalnya lo bilang misalnya kita ngomongin bener nih, misalnya Indomie yang package itu bilang nggak sehat, itu jauh lebih nggak sehat lagi. Kalau bisa Indomie sebulan sekali, itu kalau bisa 3 bulan sekali, karena bener-bener lemak tubuh lo naik, lemak darah juga naik, heart lo juga hancur. What else gitu? Di expect gitu. Hanya urusan ya itu karena I work out ya. Oke, kira-kira itu aja. Mungkin ada apa? Ayam. Gua nggak tahu ya. Itu halalnya gimana? Jadi ayam itu kan digantung terus disetrum supaya dia pingsan. Terus kan dijejer tuh kan, dijejer. Nah begitu disembelihnya tuh Bismillahirrahmanirrahim, tak gitu. Jadi kalau dapat ayam pertama halal. Selanjutnya gue nggak tahu tuh gimana. Jadi dia bilang Bismillahnya nggak, Bismillah untuk 100 ayam gitu. Nah itu gue nggak tahu tuh gimana. Nah mungkin yang potong itu menarik ya, yang si Angga bilang kalau apa?
ayam itu disetrum dan bismillahnya sekali gitu Sekali speknya. untuk jadi satu mewakili umatnya yang lain. Gitu. Iya. Jadi kayaknya itu namanya penyembelihan secara jamaah gitu ya. Itu gue nggak tahu. Jadi sebenarnya yang di listriknya itu, pas di listrik itu gunanya memang positif yaitu untuk membius. Contoh kita di operasi kita juga dibius gitu ya. Itu oke biar kita nggak spill pain. Tapi untuk perkara bismillah itu bismillah bukan untuk ayam pertama tapi untuk kalau menurut saya pribadi ini itu untuk one go gitu. Jadi Kayak di jamak gitu. ya kayak di jamak gitu, one go untuk the red gitu. Karena begitu next saf naik lagi pasti dia bismillah lagi gitu kan. Atau dia bismillahnya sebelum berangkat gitu juga bisa sih, nggak tahu deh gue. Pokoknya bisa terjadi macam-macam. Tapi intinya untuk kita semua gitu ya, lebih hati-hati lah mengkonsumsi daging ataupun apapun gitu ya. Karena sungguhnya despite itu nggak terlalu bagus buat kita juga ya, kebanyakan daging itu kan juga asal usulnya kan kita mesti perkarakan gitu sebenarnya kayak gimana. Jadi intinya sharing itu aja. Mungkin ada yang tertarik vegetarian nggak? Selain tarik vegetarian. Oke. Jadi vegetarian sendiri ada 3 kategori ya. Pertama ovulacto vegetarian, kedua vegetarian, dan ketiga vegan. Jadi untuk ovulacto vegetarian adalah mereka nggak makan daging, tapi mereka masih makan telur dan susu. Produk. Ya ovulacto vegetarian dan vegan. Satu lagi apa? Lupita. Lupita. Oke. Ovulacto, terus yang makan apa lagi? Sorry. Ada satu lacto ovo, terus ada yang hanya telur keju gitu, enggak, dia hanya susu kalau nggak salah. Terus satu lagi vegan, itu benar-benar semua produk produk hewan enggak. Pescatarian ikan, cuman ikan tuh sebetulnya animals gitu. Maksudnya definisi meat itu kan animal flesh used as food gitu loh, dan ikan kan animals. Jadi contohnya kalau vegetarian itu Shaolin ya. Dia makan setiap satu kuali gitu isinya umbi-umbian itu. Ya. Tapi kalau mau ikuti pola hidup di sekarang itu mungkin ada susah, tapi kita day by day aja kalau mau ngatur berapa hari kita vegetarian, berapa hari kita makan daging, itu lebih sehat. Free handling. Di peta juga ada ya, Ben? Peta juga ada. Ini aja Atlas. Beli. Gue nonton Dora seringnya. Vegetarian. Nggak enak. Mendingan makan sayur sekalian. Kayaknya lowbat nih. Iya, soalnya pakai lampu. Kalau dimatiin kelihatan nggak, Bu? Coba deh lampu dimatiin. Yang gambar flash itu. Gua muka gua kelihatan nggak? Kelihatan kan? Apa? Itu apa dong? Oh, boleh. Apa diudahin aja? Jadi matiin. Maksudnya ininya udah nanti lagi ngobrol mah aja. Gua nitip Meat Free Monday dulu dong satu. Jadi ada salah satu cara untuk menunjukkan kalau lo care sama hewan, care sama diri lo sendiri, kesehatan lo maksudnya, dan care sama lingkungan. Ada namanya Meat Free Monday. Jadi itu diet daging setiap hari Senin. Sebetulnya banyak juga yang mikir kenapa nggak lo sekalian vegetarian aja gitu. Cuman katanya sih ada beberapa orang yang secara entah golongan darah atau apa bahwa malah kalau lo full vegetarian malah nggak bagus gitu. Jadi kenapa dipilihnya hari Senin? Karena filosofinya lah biasanya kan kalau weekend itu kan lo ada pesta, ada kawinan, lo nongkrong segala macam, makan segala macam, banyak bahan-bahan banyak racun-racun yang masuk yang lo konsumsi di tubuh lo. Ketika itu hari Senin lo mulai awal minggu lo mulai dengan kayak pembersihan gitu. Lo makan lo tidak makan daging sama sekali untuk hari itu. Sebenarnya itu cuma daging doang, tapi lebih bagus sih tanpa produk hewan, pokoknya susu, ya madu, keju, apalagi tuh telur gitu kan. Nah itu salah satunya, dan itu juga bisa membantu lingkungan juga, karena salah satu penyumbang emisi terbesar tuh pengiriman daging, karena
demand daging banyak banget seluruh dunia, pengiriman tuh dari mobil, pesawat terbang, itu kan karbon keluar semua. Nah, itu lo juga bisa membantu mengurangi, paling tidak mengurangi emisi untuk menyelamatkan lingkungan kayak gitu. Tapi untuk berhentinya sendiri rada susah karena demand Indonesia khususnya ya untuk daging tuh masih sangat tinggi. Kayak seminggu aja deh itu ada kayak 10 minimal kontainer isinya daging gitu. Bayangin kalau 10 itu ada di setiap shipping industry, mereka bawain 10 kontainer, jadi bayangin aja gitu loh. Dan itu kan mereka udah sailing dari New Zealand, mereka udah sailing dari Australia, dan mereka dari US. Bayangin kalau dengar US premium beef itu udah 45 hari, berarti dia di jalan dari sana ke sini, itu bayangin aja tuh. Dibekuin. Pernah ada kejadian yang sapi juga tuh yang sapi makan sapi. Tapi makan sapi seru banget. Jadi biar sapinya proses gede. pengkanibalan. Kanibalan. Ini gue belum baca, belum googling banyak tentang ini. Cuma waktu itu gue pernah belajar. Dulu. Ini bukan dulu. Kenapa kamu lupa naruh sandwich di sana? Iya. Dah. Udah. Kalah daging. Ngomong lagi apa? Matiin aja apa? Enggak, ini ada cerita. Oke. Mad Cow. Oh ya. Nonton konsernya di mana? Di mana? Layar pada Megadeth. Oh, nonton mana gitu? Banyak kan ini. Iya, contohnya di Manchester kok. Ya. Oh ya, waktu itu gue pernah baca sih kayak ada di Amerika nih kayak sempet merebak gitu. Bukan merebak sih, sempet kena kejadian peternak sapinya jadi mencampur bahan pakan sapinya itu dengan daging sapi sendiri gitu kan. Nah akhirnya ternyata tuh kanibalisme itu kan namanya juga sapi ya, gak tahu kok itu dari daging sapinya, itu makan aja gitu. Jadi kayak dia makan daging tapi ternyata menimbulkan efek kayak dia jadi sapi gila itu yang supaya lebih gede ya, dan dagingnya tuh yang ditimbulkan tuh lebih banyak gitu dan bisa lebih gede gitu kan kayak gitu. Kok kita gemuk kita makan orang kok. Akhirnya sapi pas itu stres jadi gila. Manto itu kan contohnya. Manto kan contohnya kan makan manusia gitu, makan mayat jadi gila gitu. Ini kurus ya. Karena yang dia makan bukan manusia hidup. Mayat. Dia makannya bukan jari itu. Iya. Mayat. Jadi itu kayak snack. Iya. Jadi dia setelah makan wedus. Dan nggak cuma makan dikit gitu, makan satu menu gitu. Gitu gimana? Ya akhirnya kayaknya bisa nge-handle, mungkin gue nyari sih, cuman mungkin Amerika governmentnya mungkin langsung ada tindakan karena berhubung dia juga ekspor dari mana-mana, jadi bisa handle itu semua. Betul. Tapi sebenarnya yang perlu concern itu mungkin yang orang-orang jarang concern, mungkin orang kebanyakan sapi, ayam, karena itu di sehari-hari gitu. Tapi gue sih yang paling itu tuh tentang laut, kayak yang laut Indonesia itu yang paling kita kayak kalau gue sih yang gue baru belakangan ini gue baru belajar bahwa kayak kita tuh punya banyak ikan yang melimpah ruah itu yang sering dicolongin sama orang-orang, dan karena ya mereka nangkepnya masalahnya bukan pakai jaring nelayan yang gitu tapi pakai bom yang kayak gitu, kayak shrimp taut, banyak banget kasus-kasus kayak gitu yang kita nggak bisa handle gara-gara polisi lautnya aja nggak bisa ngejarnya gitu kan, kayak gitu banyak hal yang Itu si WWF udah ngeluarin namanya Seafood Guide. Ya kan? Lo bisa download tuh di websitenya wwf.or.id. Dan FAO juga ada ketentuan tentang fisher tentang Untuk mancing. fishery, ya. Jadi si Seafood Guide itu isinya adalah dia membagi ikan dan udang dan cumi gitu ya ke dalam ada 3 kategori hijau, kuning sama merah. Hijau itu yang boleh lo makan, kuning itu lo boleh makan tapi lo pikirin dulu karena itu biasanya ditangkap dengan cara-cara yang kurang baik.
yang merah itu yang bener lo nggak boleh makan, ikan lumba-lumba gitu. Nah itu lo bisa download, jadi kalau besok lo makan seafood gitu, lo lihat di situ mana yang kira-kira boleh lo makan, mana yang enggak. Nah itu udah di list sama dia, bisa lo download file PDF. Sekarang udah ada aplikasi buat BlackBerry juga. WWF kamu punya iPhone jadi gue BlackBerry apa? Iya dia kayak apa ya? kayak selain Android, selain iOS gitu. Tapi sebenarnya animal yang kita makan dan yang memang dilarang apa nggak bagus untuk badan kita itu memang yang efeknya nggak bagus. Jadi kayak misalnya lo nggak boleh makan ini, itu kategori kuning atau kategori merah gitu. Itu pun kalau kita makan tuh ke badan kita tuh nggak bagus gitu. Ngeri ya? Contoh. Ya, misalnya apa ya? Ikan pari gitu loh. Ikan pari atau Jadi pokoknya bulu babi kali ya? yang agak aneh gitu. Jadi kalau makan kayak kalau masaknya nggak bener racunan gitu loh. Ambil contoh kayak udang kan lo kalau misalnya nggak ambil di bagian tempurungnya itu nggak dicabut lo akan keracunan. Itu contoh simpel. Jadi makanya kalau misalnya udang lo potong dan di saat lo masak yang nggak benar, lo pasti akan keracunan. Even lo alergi atau enggak, alergi dengan udang atau enggak gitu. Tapi ya terus Ada contohnya lagi octopus, gurita. Makanya lo kalau misalnya makan di restoran Jepang, sushi gitu, makanya kenapa bagian kepala itu agak dicongkel? Karena itu ada racun di situ. Racun itu bukan racun dalam arti mungkin lo kira kayak apa tintanya gitu, tempat tintanya itu bukan. Jadi emang ada bagian part of si gurita ini yang sebetulnya itu meracunkan gitu. Ya ikan kumbu sendiri ya yang bisa mengembung. Tapi di Thailand apa daerah South Asia gitu ada makan living octopus. Pernah lihat nggak? Jadi living octopus Itu beda lagi Pak. Jadi octopus sendiri itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang bisa lo makan langsung, ada yang enggak. Nah octopus yang bisa lo makan langsung. Oh iya benar. Octopus yang bisa lo makan langsung adalah yang dia sudah tidak memproduksi tinta secara baik lah. Makanya warnanya dia akan lebih terang. Gitu, akan lebih putih, akan lebih kayak keping kemudaan gitu. Jadi kalau lo makan gurita yang dia agak warnanya memerah, itu nggak boleh. Karena itu makan langsung ya, masih dalam kondisi hidup gitu. Kecuali lo makan tentakelnya. Gitu. Kalau tentakelnya sih nggak ada masalah, tapi kalau bagian selain tentakelnya itu yang hampir semua nggak maksudnya beberapa gurita itu ada yang beracun. Sama paus juga Pak. Paus nggak boleh. Bukan, maksudnya kan kita kemarin banyak alat paus terdampar, akhirnya mati. Terus banyak pertanyaan kenapa sih kok paus bisa terdampar sejauh itu gitu. Nah ternyata ada peran buruk dari dunia modern juga gitu. Salah sekiannya adalah dia bisa terdampar karena sinyal kapal itu mengganggu ininya dia, kayak semacam sonarnya dia gitu loh. Siapa? Paus. Oh iya. Wah, free kok, nggak pakai password lagi. Ya, apa? Ya itu sonarnya. Iya, dia mengganggu sistem sonar, jadi dia nyasar gitu. Terus dia itu sama kayak orangutan dan harimau. Jadi ketika habitatnya, karena kan kalau kapal kan ada aja yang bocor, entah itu bensin, entah itu oli, entah itu sampah. Nah terus dari pengeboran minyak gitu, lautnya kan kotor. Nah dia mencari tempat yang bersih, nyasar ke pinggir pantai, akhirnya mati. Karena siapa juga yang bisa mindahin paus segede gitu balikin ke laut kan susah gitu kan. Nah itu salah satu peran dunia modern, peran yang negatif dari dunia modern terhadap ikan paus. Seperti itu. Ya kayak di daerah Cina, dari kan banyak kalau waktu itu sempat ada videonya juga tuh yang diambil sirip-siripnya udah gitu balikin lagi gitu kan. Kalau ini cuma bisa dimakan adalah bagian sirip atasnya. Di luar itu bilangnya mengandung merkuri yang tinggi. Gitu. Jadi itu nggak boleh.
kalau di Jepang tuh banyak kan, makanya banyak. Tapi setahu gue kalau yang kapal-kapal besar untuk penangkapan kayak ikan-ikan gitu biasanya tuh suka ada yang nyangkut tuh hiu ada yang nyangkut, tapi mereka ambil aja dan mereka jual. Iya, ada juga yang makanya kan kalau nggak salah gue lupa WWF apa gitu organisasi itu sempat melarang Jepang untuk tidak men-trade hiu kan, karena emang pasar hiu paling besar itu di Jepang. Hiu itu bikin anget sih kali. Katanya bikin anget. Katanya, gue sih pernah nyoba. Anget. Dan soalnya di Jepang kan dingin. Iya, hiu itu enak dibikin sup katanya. Gue belum pernah makan hiu di. Asparagus. Gue belum pernah makan hiu di digoreng atau dibakar. Siripnya emang finnya. Gue gitu, tante gue ngemasakin. Gitu. Gue coba aja. Kalau bisa jangan makan lagi karena nggak boleh. Kalau bisa kita puasa Senin Kamis kali ya. Jadi itu lebih bagus kok badan. Nabi Daud 40 Puasa Nabi Daud apa Nabi Nuh? Puasa Nabi Nuh. Nabi Daud belum panas. Kalau Nabi Nuh puasanya makan air doang, minum air doang. Banjir. Oke. Apa lagi? Ben, Ada lagi dari Raben mungkin pesan-pesan untuk Sama gue juga udah download tapi belum. oke. apa yang Mungkin, bisa ya. kita lakukan untuk Thank you kawan-kawan yang udah join di Dimensi Talk. Sekali lagi ini bisa diputar dan ini monthly dan twice a week gitu kita kumpul untuk diskusi ini untuk berbagai share knowledge dan berbagai macam knowledge. Intinya kita di sini nongkrong tapi kita share juga pengetahuan. Jadi kita nggak cuma nongkrong dan basa-basi, tapi kita juga nongkrong dan pulang bawa pengetahuan yang kita bisa share ke orang lain juga gitu. Dan topik Raben yang kali ini adalah bagaimana kita meningkatkan awareness kita terhadap animal ya. Sungguhnya ya, dan animal welfare. Sungguhnya kita mesti tahu dan kita mesti care terhadap animal, ya kan? Seperti kita care terhadap pacar kita sendiri bukan gitu. Nah, berhubung belum punya pacar nih Raben ini. Jadi care terhadap animal ya. Tapi mentionnya banyak. Mentionnya banyak. Itu pernah gue lakukan loh. Jadi ini lebih ke curhat sih. Ini ada hubungan sama Hati ada. Gue pernah membuktikan itu. Jadi gue nggak punya pacar, gue capek nyari cewek. Jadi gue bodo amat. Akhirnya apa? Gue ngambil cewek betina punya temen anjing. kalau cewek betina apa? Cewek betina. Anjing betina. Dia baru 2 bulan. Akhirnya gue boleh. Akhirnya gue rawat. Gue kasih nama Chantel. Siapa namanya? Chantel. Throw it to the hand. Gue kasih nama Yoi from the block. Tadinya kalau cowok gue kasih nama Tyrone, tapi gue kasih nama Chantel karena cewek. Yoi, Tamiqua, Shakira gitu. Tapi ya udah akhirnya gue cuma bisa ngerawat. Akhirnya gue nggak bisa ngerawat dan gue belajar. Belum saatnya gue punya cewek. Ngurus anjing aja susah. Jadi ya udah gue nyantai aja. Cuma bedanya kalau manusia balik lagi Pak. Kalau manusia itu berpikir, animal nggak pikir, mereka melakukan apa yang ingin dilakukan aja tanpa berpikir dan mereka harus dibantu. Nah gara-gara gue nggak bantu dia kurus, pembantu gue juga nggak pernah ngebantuin. Gue tinggal seminggu, gue nggak tahu yang ngasih makan siapa. Pas gue balik akhirnya gue ambil, gue taruh tempat yang banyak. Ya gue tahu di situ banyak pohon yang berbuah, gue lepas. Gue tinggal, pas gue tinggal. Berpikir dia akan makan buah. Enggak. Anjing itu pai itu. Ya makanya gue tinggal. Akhirnya gue naik motor, dia ngejar gue dari belakang, sampai akhirnya ngilang. Sampai akhirnya gue ngebut lagi, tapi itu sakit hatinya minta ampun men. Karena lo gedein. Jadi iya. Mungkin pengalaman yang tidak boleh diulangi oleh teman-teman. Iya, jangan ulangin itu. Jangan gara-gara nggak punya pasangan terus lo nyari yang inilah apa yang bisa, jangan cari kayak hewan gitu. Hewan itu karena teori karena hewan itu beda dan cara treatment kayak hewan itu pasti berbeda. Kita udah punya keluarga, kayak keluarga Amerika kan banyak yang pengen punya anjing. Setelah mereka punya anjing, treatmentnya pasti selalu beda. Dan hewan itu bukan anak tapi piaraan.
dan hewan piaraan ini bisa lebih menyenangkan daripada punya anak yang maunya apa sih gitu. Iya, itu dia. Itu yang berbeda. Makanya kalau punya hewan, peliharalah macan di kamar. Karena mereka nggak bisa protes. Beneran tapi harus dari kecil. Tapi istri kayak macan juga kan. Di akhir bulan. itu beda Bapak. Akhir bulan datang bulan. Pokoknya dia sensitif terhadap bulan. Itu. Saya belum pernah ke sana, Pak. Belum punya istri saya. Gue pernah ada gue di Bali yang mau Istri? lihat nggak? Oke. Oh, ini bukan urusan bulan. Oke, terus. Ini boleh matiin deh kayaknya. Nanti takut deh. Iya, ketahuan. Belum. Oh iya. Oke, jadi kesimpulan dari Raben tadi intinya kalau kita jangan men-treat binatang seenaknya, handle with care gitu ya. Jadi kalau enggak kitalah yang jadi seperti binatang begitu biarnya. Jadi kalau kita men-treat binatang tidak bagus, kitalah yang menjadi seperti binatang. Iya kan? Iya. Kira-kira begitu. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya yang pastinya siapa Dita ya? Next. Oke. Belum tahu. Tapi nanti pasti akan lebih seru lagi dan tidak kalah seru diskusinya. Oke, thank you untuk udah tune in pada Dimensi Talk Radio 102.58. 58. Hampir nyebut radio 102.58. Kalau masang iklan, Iya, oke. Oke, thank you guys. Thank you. See you.